memulai usaha ini sebenarnya karena mimpi masa kecil aja ya pengen bertani. Jadi memang saya punya mimpi besok pas tua tuh juga pengennya bertani kayak gitu. Dulu dari 4, 5, 6, ya sempat sampai 7 lah. Maksudnya maksimalnya itu di angka 7 juta gitu. Setelah pandemi kita ada di angka itu tuh udah jadi batas bawah kayak gitu. 3 bulan terakhir kita bisa nyentuh di angka 15. Ya sebenarnya nggak 80% sih, hampir 100% malah naiknya kayak gitu. Sayuran pagi itu sebenarnya sebuah usaha yang kita itu menjual sayuran hidroponik. Jadi sayuran-sayuran hidroponik yang segar, yang dikirimnya itu setelah panen seperti itu. Sebenarnya usaha ini dimulai dari keresahan kita karena kita yang berasal dari desa yang biasa bisa makan sayuran segar. Untuk mendapatkan sayuran segar di kota ini kan agak susah gitu. Maksudnya pun kalau kita bisa tuh ya bisa di fresh market ya mahal juga gitu kan harganya gitu. Nah akhirnya kita berpikir gimana sih memanfaatkan lahan di belakang rumah yang lumayan luas kayak gitu kan. Nah akhirnya kita ya coba aja untuk memulai hidroponik kayak gitu. Walaupun kita semua nggak ada yang backgroundnya pertanian. Pas kita panen terus kita coba pamerin lah ya di sosial media gitu kan. Kita tawarin ke teman-teman. Ternyata animo mereka sangat bagus gitu dan ternyata banyak juga yang minat dan mengatakan bahwa sayurannya lebih crunchy nih, lebih segar nih, lebih enak aja gitu rasanya. Nah akhirnya yang dari tadinya cuma 180 lubang tanam satu sistem gitu, akhirnya kita kembangin ke 4.000 lubang tanam. Terus habis itu di tahun ini itu kita udah nambah lagi satu kebun, di kebun sana itu sekitar 14.000, jadi kita sekitar punya 17.000 lubang tanam sekarang. Saya dulu lulusan matematika Universitas Indonesia dan berkecimpung juga di dunia kerja itu dari bidang IT. Memulai usaha ini sebenarnya karena mimpi masa kecil aja ya pengen bertani. Jadi memang saya punya mimpi besok pas tua tuh juga pengennya bertani kayak gitu. Dimanapun kita bekerja, kalau kita bahagia kan enak ya. Dan saya merasa sih berteman dengan sayuran-sayuran seperti ini bahagia sih. Petani itu selalu dianggap rendah. Biasanya kalau jadi petani itu ya miskin lah, ya terbelakang lah, ya nggak apalah ya. Saya mau buktiin aja gitu. Menjadi salah satu anak yang sekolah sampai ke kota besar kayak gitu kan, di UI gitu kan, tetap mau jadi petani, pengen nyontoin aja. Kamu jadi apapun aja, kalau memang kamu punya basic keilmuan yang kuat ataupun kamu punya semangat atau tekad yang kuat, ya kamu bisa sukses. Lebih ke sayuran daun kalau kita. Jadi sayur-sayuran daun kayak misalnya oriental itu ya kayak bayam, kailan, kangkung, terus pakcoy, sawi-sawian gitu kan, sawi manis, ada sawi putih gitu kan. Terus yang kedua adalah selada-seladaan. Biasanya yang ngubungin pertama kita akan kasih tahu bahwa kita akan panen Selasa, Kamis, Sabtu. Jadi kita akan hubungin, misalnya dia ngubungin hari Senin atau hari Minggu, ya udah kita bilang bahwa Selasa kita panen gitu. Nah setelah order mereka kita tawarin mau di broadcast atau enggak untuk panen-panen selanjutnya. Kalau memang dia mau di broadcast ya kita masukin ke list broadcast. Jadi di setiap hari Senin, Rabu sama Jumat kita broadcast ke mereka. Hari ini besok kita akan panen ABCDE. Jadi di broadcast ke teman-teman, ke pelanggan-pelanggan itu, terus kita juga posting di sosial media gitu. Nah besok pagi kita kirimin. Pengirimannya juga melalui ojek online sih. Sebenarnya kalau pas pandemi malah kita terdampaknya positif sih. Maksudnya di lain sisi kalau kita juga lihat berita atau baca, salah satu sektor yang tidak menurun itu ya pertanian gitu. Sektor-sektor pertanian itu malah naik gitu angkanya gitu. Nah sama dengan usaha kita juga selama pandemi kita malah semakin banyak orderannya, semakin banyak pelanggan baru.
pada akhirnya dengan gaya hidup yang sekarang kita melihat bahwa harga itu tidak menjadi suatu masalah asal kualitasnya itu memang memadai kayak gitu. Dulu dari 4, 5, 6, ya sempat sampai 7 lah, maksudnya maksimalnya itu di angka 7 juta gitu. Setelah pandemi kita ada di angka itu tuh udah jadi batas bawah kayak gitu. 3 bulan terakhir kita bisa nyentuh di angka 15. Ya sebenarnya nggak 80% sih, hampir 100% malah naiknya kayak gitu. Intinya sih kalau kita jual jasa atau jual barang, intinya satu, gimana caranya kita membuat jasa atau barangnya itu berkualitas. Jadi dengan kualitas yang memadai, maksudnya kualitas yang bagus, pasti harga juga akan ikut bagus. Kalau harganya ikut bagus, ya otomatis keuntungan juga akan bagus. Ya, bagi teman-teman yang punya usaha juga dan mau sharing tentang usahanya, bisa komen di bawah ini ya.